Linggi Pangeran Chu. Dalam semalam, seluruh keluarga Jiku dimusnahkan. Kau yang tidak bisa membedakan benar dan salah antek-antek istana. Keluarga Ji kami tidak bersalah. Nona muda jangan bersuara. Cahaya bulan malam ini indah. Aku sudah menunggumu sejak lama. Pemberontak keluarga Ji. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ibu. Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Nona muda Ji, tidak perlu takut. Aku hanya datang untuk menemuimu, untuk membahas kesepakatan bisnis. 1. Kesepakatan bisnis pertukaran nyawa. Hu Qianfan Putri Sah Perdana Menteri. Pernahkah kau mendengar bahwa keluarga Perdana Menteri Hu memiliki putri durhaka yang membunuh ibunya? Ayah, aku mohon padamu. Bisakah kau tolong belikan ibu peti mati? Hu Yuanshan Perdana Menteri. Dia digulung dalam tikar jerami oleh para pelayan. Sial sekali. Shen Lan seorang selir dari kediaman Perdana Menteri. Ayahmu berbelas kasih. Dia tidak membiarkan mayatnya terpapar di jalanan. Itu sudah cukup baik. Kalian ibu dan anak yang membunuh ibuku. Dasar bajingan. Dan kau berani menuduh selirmu dengan salah. Saya Hu Yuanshan, tidak memiliki putri durhaka sepertimu. Dengan dalih menjaga makam ibuku, aku pergi ke gunung selama 3 tahun. Aku mengawasi keluarga Hu siang dan malam. Akhirnya menunggumu. Dengan pemusnahan keluarga Ji. Aku tahu teknik rahasia yang bisa bertukar wajah dan terlahir kembali. Aku ingin kau kembali ke keluarga Hu untuk membalaskan dendamku. Mengapa aku harus membantumu? Karena hanya dengan cara ini, kau bisa mendekati tanpa batas musuhmu, Ling Yi. Kaisar saat ini sudah menganugerahkan pernikahan kepada keluarga Hu dengan dewa pembantai Ling Yi. Kau hanya perlu menggunakan wajahku ini untuk memasuki kediaman Hu. Adapun, apakah kau bisa membunuh Ling Yi? Itu tergantung pada takdirmu sendiri. Apakah kau bersedia? Aku Hu Qianfan. Aku Ji Ruyue. Kau akan membayar hutang darah. Selamat datang kembali Nona Sulung. Kediaman Perdana Menteri. Qianfan. Ji Ruyue pengganti Hu Qianfan. Aku pasti akan membuat semua mereka yang menindas kita membayar harganya. Nona sulung macam apa? Belum banyak hari sejak Jalang itu meninggal. Kau tidak mengucapkan sepatah kata pun dan pindah ke gunung. Katamu akan berjaga 3 tahun.
Masa berkabungmu belum selesai. Kenapa kau sudah kembali? Sial sekali. Tentu saja aku merindukan ibunda selirku. Saat berjaga, aku sering berdoa untuk ibunda selirku. Berdoa agar ibunda selirku berumur panjang. Kau harus hidup sampai hari aku kembali. Kau berani mengutukku sampai mati. Senyum lagi kau, aku pukul mati kau. Berhenti. Sungguh memalukan. Putri saya bodoh. Buat pangeran tengok benda buruk, Ji. Tidak peduli. Suara ini, mungkinkah? Bagaimana putri rendahan ini layak untuk merepotkan Pangeran Chu untuk menyiapkan hadiah pertunangan yang begitu murah hati? Perdana Menteri, mulai sekarang kita adalah keluarga. Jangan pernah tertipu oleh Hu Yuanshan. Ikatan darah di hadapannya sama sekali tidak layak disebut. Siapapun yang menghalangi jalannya, mereka akan tanpa ampun disingkirkan. Putri rendahan ini sedang kurang sehat. Aku akan undur diri dulu. Ling Yi, kau membantai keluarga Jiko. Aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Mata ini, mengapa begitu akrab? Itu dia. Ayah ibu. Aku melihat musuhku hari ini. Apa yang dia lakukan di sini? Kau tidak takut padaku? Nama dewa pembantai itu memang buat orang gemetar ketakutan. Namun, putri rendahan ini tak pernah buat benda malu pun. Jadi tentu saja aku tidak takut. Pangeran Chu, kau ada simpan benda malu dalam hati kau ke? Matamu. Aku rasa pernah nampak dia kat mana-mana dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Ling Ye. Kakak Ling Ye, kenapa kau di sini? Wanrong sudah mencarimu susah payah. Tuan Long. Ada apa? Ayah menunggumu di aula depan. Di depanku. Kau merayu tunanganku. Kau percaya ke aku tak pukul kau sampai mati? Kau langsung tak hormat orang tua kau dan tidak punya sopan santun. Hari ini atas nama ayah, aku akan memberimu pelajaran. Kau jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Aku ingat dengan jelas, Hu Qianfan memiliki bekas luka di tangannya. Kenapa sekarang hilang? Kau bukan Hu Qianfan. Oh tidak, apakah dia mendengarnya? Di mana aula depan? Di sana. Kakak Ling Ye. Kakak Ling Ye, hati-hati. Jika aku terus terjerat dengan Hu Wanrong, aku takut identitasku akan terbongkar. Apa aku bilang kau boleh pergi? Hu Qianfan memiliki bekas luka di tangannya. Di mana bekas lukanya? Kau bukan Hu Qianfan. Siapa sebenarnya kau? Aku tahu adik. Kau udah lama anggap aku durikat hati kau saat kau menindasku dulu. Kau meninggalkan bekas luka di tanganku. Tapi saat aku pergi ke gunung untuk berjaga, aku udah jumpa orang untuk ubat dia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak ramuan ajaib yang kau temui? Aku mengerti. Kau sengaja naik gunung, menyembuhkan bekas lukamu dan kembali ingin merayu kakak Ling Ye dan mencuri pernikahanku. Bukan begitu? Kakakku cerdas dan baik hati dan sangat cerdas. Aku berasal dari latar belakang sederhana. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu?
Setidaknya kau punya kesadaran diri. Namun, menikah ke kediaman pangeran, menjadi putri permaisuri, dan menikmati penghormatan ribuan orang. Sepertinya, tidak buruk sama sekali. Kau jalan. Apa yang kau lakukan? Ibumu berani mengambil kesempatan untuk naik ke ranjang ayahku. Jadi mengapa tidak? Aku merebut suamimu. Kaisar menjanjikan Ling Yi, seorang putri dari keluarga Hou. Keluarga Hou memiliki 2 putri. Mengapa tidak bisa jadi aku? Aku secara khusus memohon pada ayah, nak minta Maharaja keluarkan titah. Orang dalam titah Maharaja tuh ialah aku. Ini aku Huan Rong. Aku akan menikah dalam 3 hari. Kau tidak punya kesempatan. Sungguh disayangkan. Jika Ling Ye datang menemuiku malam ini, dan kita pernah tidur sama-sama dulu, siapa yang bisa menghentikan kita nanti? Kau. Hu Qianfan. Pemberontak keluarga Ji, semuanya dieksekusi. Pangeran Chu memiliki jasa yang besar. Ayo, saya bersulang untuk pangeran. Kalau Perdana Menteri terlibat rasuah dan putar belit keadilan, aku pun takkan tunjuk belas kasihan lagi. Namun aku bisa meninggalkan Perdana Menteri mayat yang utuh. Anda. Tidakkah Anda takut saya akan meracuni anggur? Aku tidak berpikir Perdana Menteri akan begitu sembrono. Hanya bercanda, hanya bercanda. Melihat Pangeran Chu, siang hari, Putri Sulungku juga menunjukkan minat. 2 putri anak sah dan Gundik masuk keluarga. Ikatan pernikahan kita juga bisa bertahan lama. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Kulihat malam semakin larut. Aku akan tinggal di sini untuk beristirahat. Menginap. Dupa penenang yang biasa di kamar tamu sudah hilang. Sepertinya, aku perlu datang dan memberikan kakak Ling yang lebih banyak lagi. Sialan beraninya This membius film pangeran was ini. translated and narrated by M Media. Ling Yi, kau membunuh 183 anggota keluarga Jiko. Hari ini, aku akan mencari keadilan untuk mereka. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku ingin mendekatinya. Sepertinya obatnya sudah bereaksi. Hu Qianfan, posisi putri permaisuri hanya bisa menjadi milikku. Pangeran Chu yang bermartabat sebenarnya adalah orang yang tercela dan keji. Cabul. Siapa yang lebih cabul? Siang hari kau bilang ingin menikahiku, bukan? Lalu kau membiusku di malam hari. Apakah ini jual mahal? Pangeran, aku membawakanmu makanan. Keluar. Aku membencimu. Mungkinkah ini adalah skema ayahmu? Guna 2 putri kau untuk tahan dia. Tapi merayu pria tidak dilakukan dengan cara ini. Apakah kau sudah sadar sekarang? Sama-sama.
Karena Pangeran Chu dan Hu Yuanshan memiliki dendam yang mendalam. Mungkin aku bisa menggunakan kekuatan Pangeran Chu untuk menjatuhkan keluarga Hu, membuat mereka berdua menderita. Jadi kau yang tadi ada di kamar kakak Ling Ye? Kamar Hu Qianfan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nona muda, raut wajahmu akhir-akhir ini tidak bagus, dan pinggangmu tampaknya sedikit membesar. Omong kosong. Semua yang kumakan kumuntahkan kembali. Bagaimana mungkin aku menjadi lebih gemuk? Benarkah Nona Sulung berselingkuh dengan orang luar dan sedang mengandung anak haram? Hu Qianfa, seseorang menuduhmu berselingkuh. Apakah ini benar? Ayah, aku tidak. Perdana Menteri, hamba ini secara pribadi melihat perut Nona Sulung membengkak. Dia pasti mengandung anak haram. Tidak heran kau selalu berusaha untuk pamar di depan kakak Ling Ye. Mungkinkah kau ingin mencari ayah untuk anak itu terlebih dahulu? Ayah, tolong percayai aku. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Mungkinkah kakakmu menjebakmu? Mencemari kediaman Perdana Menteri, pantas dipukuli sampai mati. Ayah, jangan buang-buang kata dengannya. Mari kita lanjutkan saja. Ayah, aku tidak. Nenek Li, kau adalah seorang bidan. Periksa dengan saksama perut Nona muda sulung untukku. Jika kau menyembunyikan sedikit pun, aku akan mengambil kepalamu. Ya, Nona Sulung. The film was translated Silakan ikuti and saya ke kamar narrated by dalam. M Media. Tunggu saja. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membela diri nanti. Sudahkah kau memeriksa dengan saksama? Melapor kepada Perdana Menteri, perut Nona Sulung memang lebih besar. Dia, sudah kuduga. Itu mencemari nama kediaman Perdana Menteri. Dia sanggup melakukannya. Dasar jalang. Melapor kepada Perdana Menteri, Nona Sulung masih murni dan tidak bersalah. Seorang perawan. Apa? Tidak mungkin. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Perutnya begitu besar. Bagaimana mungkin dia tidak hamil? Hamba ini bidan lebih dari 30 tahun. Aku tahu siapa hamil atau tidak. Dia adalah nona muda yang tidak bersalah. Aku tidak bisa membuka mataku dan mencemarkan nama baiknya. Merusak reputasi secara tak bermoral. Tidak akan pernah kulakukan. Bahkan jika dia tidak hamil, dia pasti diam-diam berselingkuh. Tepat sekali. Saset ini adalah milik Nona Sulung, tanda komunikasi rahasia dengan orang luar. Ada apa dengan kantung ini? Ini. Putri Anda tidak bisa mengatakan. Ayah, Hu Qianfan pasti telah berselingkuh. Mempermalukan reputasi keluarga Hu. Seret dia keluar cepat. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Ayah, aku bersumpah. Aku benar-benar tidak. Hu Qianfan, ini pasti kau dan bajingan itu. Surat cinta terlarang. Aku ingin lihat bagaimana kau membela diri. Jangan dibuka. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa ditulis untuk kakak Ling Ye? Untuk dibuka oleh Pangeran Chu sendiri, hamba Hu Qianfan, atas nama adik perempuanku Huan Rong, minta maaf atas insiden dengan Pangeran Chu. Harap Pangeran Chu tak masalah. Putriku yang baik. Pangeran Chu izinkan masuk. Pangeran Chu tak anggap hamba kasar. Malam itu hamba tinggal. Hamba bawakan teh dan camilan. Dan kami mengobrol sedikit lebih lama. Ayah, hamba benar-benar tidak memiliki pikiran tak pantas menikah dengan Pangeran Chu. Hamba tahu bahwa Pangeran Chu dan adik perempuanku sudah memiliki pertunangan. Qianfan mantap dan bijaksana. Jika dia bisa setia kepada keluarga Hu, tidak akan menjadi pian yang buruk. Ayah, Hu Qianfan jelas-jelas mencoba mengganggu pernikahanku. Dia sengaja merayu kakak Ling Ye. Ayah harus tegakkan keadilan untuk putri. Kaisar anugerahkan pernikahan karena andalkan keluarga Hu. Siapa yang menikah ke istana Pangeran Chu?
Tergantung Pangeran Chu. Tianfan. Itu tidak mustahil. Hamba bersedia berbagi kekhawatiran ayah. Tianfan memang benar. Di dunia Huyanshan, hanya ada keuntungan, tidak ada kekerabatan. Kamu masih begitu tidak fokus saat bermain catur. Kamu akan kalah. Hamba permisi. Mengapa kamu pergi terburu-buru sekali? Hamba lemah dan kalah jumlah. Di siang bolong di bawah langit yang cerah. Jika pangeran bertindak lancang seperti tadi malam, bukankah itu rugikan reputasi hamba? Reputasiku sudah tidak baik. Jadi aku tidak peduli. Pangeran adalah seorang pria. Tentu saja Anda bisa bersikap acuh tak acuh, tapi aku seorang wanita yang hargai reputasi dan kesucianku seperti nyawa. Jika pangeran tidak bisa memberikan janji apapun, lebih baik menjauh. Lidahmu tajam sekali. Kau baru lolos dari bahaya berkat kantung ini. Sekarang ini milikku. Dewa Pembantai Lingyi. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan terus mendekatimu tanpa henti, menemukan kelemahanmu, dan menghancurkanmu. Hu Qianfan. Orang macam apa dia sebenarnya? Mengapa dia terasa begitu akrab? Hu Qianfan, mencuri pria dari ronggar kita. Kurasa kau ingin mati. Ibu, aku tidak tahu mengapa hari ini ayah membela jalan ini. Katakan padaku, apakah ayah tidak mencintaiku lagi? Ini semua salah jalan ini. Jika aku tahu, seharusnya aku membiarkannya mati langsung di pegunungan. Kalau begitu hamba khawatir Selir akan kecewa. Bukan hanya aku tidak mati, aku hidup dengan cukup baik. Kekerasan kepala seperti itu karena kau tak diam-diam dengan pria luar. Biarkan Selir membantumu. Aku ingin melihat apakah Pangeran Chu yang bermartabat akan menginginkan seorang wanita yang telah ditiduri oleh pria lain. Apa yang kau lakukan, penjaga? Paksa obat itu masuk ke tenggorokannya. Ya. Ayo. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Perdana Menteri. Hu Qianfan seperti itu, ibunya yang tak tahu malu, berani diam-diam dengan dua pria. Bagaimanapun pezina itu masih di dalam kamar. Hu Qianfan, kau jalang. Perdana Menteri ada di luar. Berani buka pintu dan tunjukkan diri. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Keluar. Pangeran-pangeran. Si cantik kecil. Lepaskan aku. Berhenti. Kalian semua keluar. Itu Ling Ye sama sekali tidak. Aku akan membunuhmu. Kau tidak bisa.
Qianfan Kau Jalang. Perdana Menteri ada di luar, berani buka pintu dan muncul. Buka pintunya, buka pintunya. Keluar. Pangeran, Badar. Baiklah, mereka sudah pergi. Sekarang sudah baik-baik saja. Adapun merusak reputasi seseorang, pangeran ini tidak sudi melakukan hal seperti itu. Aku awalnya berpikir, itu adalah rencana Hu Yuanshan. Ingin pakai putrinya sebagai umpan. Tapi sekarang, sepertinya tidak. apakah pangeran percaya padaku sekarang? Kamu juga orang yang menyedihkan. Kamu baru kembali ke kediaman beberapa hari, dan mereka sudah menyiksamu berulang kali. Dan masalah ini tidak bisa dipublikasikan. Pangeran ini adalah seseorang yang mudah menyimpan dendam. Bagaimana kalau ku beri informasi? Kamu membalaskan dendam pangeran ini. Bagaimana menurutmu? Berhenti. Kau mau kemana? Untuk menyambut Selir, aku ingin pergi menemui ibuku dan menyalakan sebatang dupa untuknya. Apa ini? Ini adalah parfum yang paling disukai ibuku selama hidupnya. Baru saja, aku menerima dupa wewangian cinta kupu-kupu ini. Sebuah persembahan dari negeri asing. Aku baru saja akan mengirimkannya kepada ibuku. Dia sudah mati. Mengapa repot-repot dengan perona pipi? Bagaimana kalau kau berikan padaku saja? Perona pipi ini sangat berharga. Kembalikan padaku. Kau pelayan rendahan. Xiao Tao. Xiao Tao tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan dia Selir. Tapi pemerah pipi ini adalah tanda kecil bakti seorang anak perempuan. Mohon Selir. Kau buat aku terdengar tak bijak. Dan akan menginginkan barang sekecil itu darimu. Kurasa kau ingin dipukul. Nona muda adalah putri sah Perdana Menteri. Bagaimana bisa kau memukulnya begitu saja? Pelayan kurang ajar. Nyonya. Ada apa? Sepupumu sudah tiba. Dia menunggumu di aula utama. Sudah larut malam. Bagaimana kalau Selir mengantar sepupu dulu? Pergi ke kamar samping untuk beristirahat. Anda telah menempuh perjalanan jauh. Anda pasti lelah. Kalau begitu aku akan pergi menjamu tamu dulu. Pergi. Pergi bersihkan kamar tamu. Ya. Sepupu aku sangat merindukanmu. Mengapa kau kembali? Perdana Menteri kirim orang bawa pesan. Memberitahuku untuk kembali menagih hutang. Tidak akan ada masalah kan? Masalah apa yang mungkin ada? Mungkin kediaman Perdana Menteri sangat membutuhkan uang. Sepupu. Sepupu. Cepat tolong. Ada api. Ada api. Cepat padamkan api. Cepat. Cepat padamkan api. Ada api, cepat padamkan apinya. Cepat. Selir paman sepupu. Apa yang kalian lakukan di sini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba terjadi kebakaran tanpa sebab? Melapor kepada Perdana Menteri, Nona muda dan saya sembahyang di aula leluhur. Saya tidak tahu mengapa. Tirai di halaman belakang tiba-tiba terbakar. Bagaimana bisa terbakar tanpa sebab? Ketika putri Anda berkabung atas ibunya, siapa sangka dupa dan lilin tidak mau menyala. Tapi tirai di halaman belakang tiba-tiba terbakar. Saya menduga, ibu pasti memiliki ketidakadilan yang besar yang ingin dia sampaikan kepada putrinya. Tidak masuk akal. Kau putri durhaka. Kau harus menyembah ibumu yang tidak berguna itu. Dan sekarang lihat, kau sebabkan kebakaran di istana Perdana Menteri. Jangan bicara padaku tentang hantu dan roh. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ibuku meninggal dengan dendam. Omong kosong. Berhenti membuat masalah di depan Tuan Besar. Ibumu yang terkutuk, berzina dengan orang luar. Dia pantas dipukuli sampai mati. Pelacur ini. Pelacur ini. Pelacur ini. Kau pelacur. Mulai sekarang,
Aku adalah nyonya dari kediaman Perdana Menteri ini. Selir Shen berbau sangat harum. Apakah Anda pakai wewangian cinta kupu-kupu? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku melihatmu jelas-jelas cemburu karena aku memukuli ibumu sengaja sampai kembali. Ingin membakar kediaman Perdana Menteri untuk membalas dendam padaku. Di leher paman sepupu. Bagaimana bisa ada bekas lipstik wanita? Anda pergi ke rumah bordil bukan? Ya, aku ke rumah hiburan dengar musik, dan baru saja kembali. Kalau begitu saya bertanya-tanya, mengapa di leher paman sepupu ada bekas lipstik Selir Shen? Mungkinkah gadis yang Anda temukan adalah Selir Shen? Kurang ajar. Pengawal, bawa yang tidak sopan ini, perempuan jalan ini dan usir dia. Tunggu. Qianfan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayah, wewangian cinta kupu-kupu peti negeri asing mengandung bubuk bercahaya berharga. Selain istana ini, satu-satunya kota. Saat ini, ketika putri pergi untuk menghormati ibu, saya ingin mengirimkannya kepadanya. Tanpa diduga, itu dicegat oleh Selir Shen di tengah jalan. Sekarang, bekas lipstik di leher sepupu ini. Cukup. Shenlan, apa lagi yang ingin kau katakan? Perdana Menteri saya tidak. Justru Hu Qianfan yang sengaja menjebakku. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia pasti masih menyembunyikan sebotol perona pipi. Perdana Menteri, geledah tubuhnya, dan Anda akan tahu itu benar. Wanita keji. Beraninya kau masih membantah. Kalian berdua pantas dipukuli sampai mati. Dan dilemparkan ke kuburan massal. Perdana Menteri. Itu semua salahnya. Dia merayuku. Jika kau ingin menghukum dia. Wanita keji ini, dia melanggar kebajikan seorang istri. Dia harus ditenggelamkan di kandang babi. Perdana Menteri, mohon ampuni hamba. Shen Jianliang omong kosong. Jika kau tidak mengancamku dengan anak itu, akankah aku menuruti keinginanmu? Anak apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Perdana Menteri, katamu. Anak yang sepupuku keguguran sebelumnya adalah milikku. Ibuku sebelumnya memergoki mereka berdua. Selir Shen kemudian mencari pelayan untuk mencemarkan reputasi ibuku dan secara palsu menuduhnya berselingkuh. Akhirnya, dia dipukuli sampai mati. Pengawal, seret anjing ini keluar dan pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Perdana Menteri, ampuni nyawaku. Kau wanita keji. Takut masalahnya akan terungkap. Kau racuni diri untuk gugurkan anak haram dan menjebak Qianfan. Bukankah begitu? Tidak, saya tidak. Perdana Menteri, kumohon demi hubungan puluhan tahun. Mohon ampuni saya kali ini. Pengawal, kurung dia di kamarnya. Ya. Tidak, Tuan Besar. Tuan Besar mohon ampuni saya, Tuan Besarku. Tuan Besar mohon ampuni saya. Ayah, Reputasi seluruh istana Perdana Menteri telah sepenuhnya dihancurkan olehmu. Apalagi yang kau inginkan? ayah putri Anda ingin bertanya kepada Anda untuk mengampuni nyawa Selir Shen. Apakah Anda bersedia?
Kamu terus berkata kamu ingin menikahiku. Selamat Perdana Menteri. Selamat Perdana Menteri. Selamat, selamat. Tapi mengapa kamu tidak terlihat hari ini? Digunakan dan dibuang. Selamat, selamat. Pengantin wanita akan menikah. The film was translated and Pangeran. narrated by M Media. Aku ingin tahu, mengapa pangeran memanggil selirmu? Ada apa? Ada sesuatu yang pangeran ini tidak mengerti. Aku minta Putri Permaisuri jujur padaku. Apa kau tahu? Di mana Jiruyue sekarang? Mungkinkah dia sudah mengetahuinya? Hujian Fan Jiruyue. Apa sebenarnya hubungan kalian? Siapa Jiruyue? Putri Permaisuri, kau tanya yang kau tahu jawabannya. Ketika kau berkabung di gunung, apa kau menyelamatkan seorang gadis bernama Jiruyue? Ketika Putri Mahkota naik gunung tahun itu, dia awalnya tidak membawa pelayan. Tapi wanita tua di gunung itu berkata, ada yang lain. Pelayan muda seusianya. Dan keduanya seperti saudara perempuan. Tapi kemudian, ketika Putri Mahkota dibawa ke kediaman Perdana Menteri, dia sendirian. Jiruyue tidak ditemukan. Pangeran, Anda salah paham. Hidup di pegunungan sangat sulit. Dan aku memang menyelamatkan seorang gadis. Bukankah dia bernama Jiruyue? Saat aku menyelamatkannya waktu itu, aku tidak tahu namanya. Pangeran, mengapa Anda mencarinya? Keluarga Ji adalah pengkhianat pemberontak. Setiap orang berhak menghukum mereka. Jika Putri Permaisuri melindungi putri dari ayah penjahat, itu akan buat kediaman pangeran salah. Aku tentu saja perlu menyelidiki secara menyeluruh. Jiruyue, dalam perjalanan ke kediaman Perdana Menteri, terkena flu. Dia meninggal. Meninggal. Apakah pangeran berharap dia masih hidup? Jika kau menipu pangeran ini, bahkan setengah kata pun, aku akan membuatmu menyesalinya. Selir ini tidak berani. Salam untuk ibu. Salam untuk ibu. Garis keturunan kerajaan semakin menipis. Kakak kekaisaran tertua Anda, sejak naik tahta hanya memiliki satu putri. Tetapi tidak ada putra. Sekarang, tanggung jawab berat ini jatuh di pundak Anda. Anda harus segera memastikan keluarga kerajaan memiliki pewaris. Putramu sibuk urusan militer dan telah lalai. Saya undang guru langit meramal. Hari ini baik dan waktu menguntungkan. Paling cocok untuk mengandung putra. Anda akan pergi ke kamar Qian Fan malam ini. Aku akan mendengarkan ibu. Jika tidak ada hal lain, putramu akan pamit terlebih dahulu. Pergi. Pangeran. Jimat perdamaian ini sekarang milikku. Pangeran sudah larut. Sebaiknya Anda segera beristirahat. Aku. Di mana aku seharusnya tidur? Pangeran. Selir kedua khawatir dengan kerja kerasmu. Dia siapkan sup osmanthus dan biji teratai. Silakan pergi dan cicipi. Dia cukup perhatian. Pangeran, jangan biarkan adikku menunggu terlalu lama. Kau.
beritahu selir kedua. Pangeran akan menginap di sini malam ini. Ya, The film was translated and narrated by M Media. hal semacam ini hanya untuk membujuk pria. Ling Yi anggap dia harta karun. Suruh buat sup biji teratai dan osmanthus, dan kirimkan itu kepada pangeran. Katakan itu dari selir kedua. Ya, hamba akan pergi melakukannya sekarang. Bagaimana mungkin aku membiarkannya tinggal di kamarku? Aku ingin memotongnya jadi 1000 bagian. Xiao Tao pergi ambil pakaian malam. Nona muda, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan pergi ke kamp militer. Semakin mereka berpikir aku tidak kompeten, semakin mudah bagi kita untuk bertindak. Apakah pangeran tidak nyaman? Atau biarkan selir ini membantumu? Tidak perlu. Pangeran ini akan pergi mencari Tabib Sun. Pangeran, aku sudah kirim orang untuk mengundangnya. Atau biarkan selir ini memeriksamu terlebih dahulu. Nona muda Tabib Sun sudah tiba. Biarkan dia masuk. Ya. Tabib Sun, silakan lewat sini. Pangeran, Pangeran pasti telah makan atau menyantur, sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan. Itulah sebabnya Anda mengalami ruam. Pangeran beberapa hari ke depan ini akan lebih baik untuk beristirahat di kamar selir kedua. Anda sama sekali tidak boleh terkena angin. Hamba resmi ini sekarang akan meresepkan obat untuk Anda. Bodoh. Apa kau buta? Bodoh. Wanita keji, Mungkinkah di kediaman Perdana Menteri, membuatmu buta. dia menjalani kehidupan seperti ini? Pukuli makhluk buta ini sampai mati. Berhenti memukul. Saya salah. Membuatmu buta. Membuatmu buta. Cukup. Apa kau belum cukup lelah mengganggu pangeran ini? Pangeran. Pelayan-pelayan ini vulgar dan tak tertahankan. Hidup mereka tak berharga jika mereka tidak didisiplinkan dengan benar. Fushun, pergi ambilkan milik pangeran ini. Bawa kebutuhan sehari-hari ke sini. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Itu akan menjadi yang terbaik. Memudahkan selir merawatmu. Oh ya. Kau untuk selir kedua, juga siapkan sebuah kamar. Pangeran ini ingin sendirian dan tenang. Juga, kau harus memberitahu Putri Permaisuri. The film was Pangeran ini sakit. translated and narrated by M Media. Pangeran. Selir kedua silakan. Kau boleh pergi. Ya. Pangeran, seseorang menyusup ke kamp militer tadi malam. Peta pertahanan hampir dicuri. Ketika orang itu dikepung oleh kami. Barang ini terjatuh. Pergi selidiki ini dengan tuntas untukku. Untuk apa barang ini digunakan? Ya, Pangeran. Baru saja mengalami ruam. Seseorang menyusup ke kamp militer tadi malam. Aku pikir. Seseorang bocorkan info ke ayahnya Licik. Dengan informasi dari dalam. Pangeran apa yang baru saja Anda makan? Pangeran berada di taman kecil. Minum sup osmanthus dan biji teratai. Di mana mangkuk sup itu? Seharusnya ada di meja di taman kecil. Belum ada yang sempat membereskannya. Saya akan segera mengambilkannya untuk Anda.
bubuk akar puraria ditambahkan ke dalamnya. Pangeran biasanya sangat alergi terhadap serbuk sari. Itu setelah makan ini, ruam itu muncul. Itu tidak benar. Itu Hu Qianfan. Kau memainkan Guseng dengan cukup baik. Pangeran, Namun, musik Guseng ini terdengar agak sedih. Siapa lagi yang telah membuat putri permaisuri kita tidak senang? selir ini hanya merindukan ibuku. Aku bertanya padamu. SUP Osmanthus dan biji teratai itu tidak dikirim oleh selir kedua, tapi olehmu. Pangeran, mohon maafkan aku. Qianfan tidak ingin melayani Anda malam ini. Selir ini kehilangan kasih ibu saat aku muda dan diintimidasi di mana-mana. Aku tak ingin adik merasa aku bersaing mendapat perhatianmu. Sejak menikah ke kediaman pangeran, hidup menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku tidak lagi menderita kelaparan dan kedinginan. Aku hanya berharap hidup damai dan stabil. Tidak heran melodi itu terdengar begitu sedih dan penuh dendam. Bangun. Terima kasih, Pangeran. Apa yang terjadi di sini? The film was translated and narrated Tidak ada by apa-apa. M Media. Sejujurnya, Aku bicara sedikit dengan Ibu Susu beberapa hari lalu. Dan tidak sengaja menabrak sesuatu. pengasuh mana yang begitu berani? Apa dia menentang semua otoritas? Hanya seorang pelayan berani menyentuh tuannya. Sushun, bawa pengasuh itu padaku. Pukul dia 80 kali usir dari kediaman pangeran. Pangeran, tolong jangan. Ibu-ibu susu itu, semuanya ditunjuk secara pribadi oleh ayah. Jika satu diusir, akan ada yang kedua. Selir ini tidak ingin memperpanjang masalah ini. Ini kediaman Pangeran Zhou Putri Permaisuri. Kapan giliran mereka untuk mendiktekan sesuatu? Apa kau ingin tahu? Bagaimana membuat mereka hilang sepenuhnya? Sampaikan perintahnya. Malam ini aku akan menginap di kamar Putri Permaisuri. Hamba tua ini tahu kesalahan saya. Hamba tua ini tidak akan berani lagi. Karena kau telah menikah ke kediaman pangeran. Kau adalah Putri Permaisuri Zhou. Aku mengizinkanmu untuk memiliki ambisi. Apa yang kau inginkan? Pangeran ini bisa mengabulkan apapun untukmu. Hu Qianfan, apa keinginanmu? Apa? Tak perlu pisau untuk membela diri. Pangeran ini bukan semacam binatang buas. Pangeran ini berjanji. Sebelum kau sepenuhnya membuka hatimu, pangeran ini tidak akan menyentuhmu. Jawab pertanyaanku. Aku ingin yang mati dibangkitkan.
Pangeran ini tidak pandai menghibur orang. Tapi aku sering berpikir, jika aku bisa menyelamatkan para prajurit di medan perang, jika aku bisa menyelamatkan para pejabat yang dibunuh secara tidak adil, jika tidak ada orang lain yang akan mati. Pangeran sangat peduli terhadap kehidupan orang lain. Tidurlah. Ling Yi. Orang macam apa Anda sebenarnya? The film was translated and narrated by M Media. Ini buruk Putri Selir. Sebuah surat datang dari gunung. Tertulis di dalamnya bahwa nona muda tadi malam meninggal dunia. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Balas dendam Qian Fan belum terlaksana. Pergi dan bersiaplah. Kami pulang ke kediaman Perdana Menteri untuk mengantar kepergian kepala matriark. Ayah, aku kembali. Mengapa aku tidak melihat pangeran? Pangeran pergi ke istana untuk membahas urusan negara dengan kaisar. Dia juga secara khusus menginstruksikanku untuk membawa begitu banyak hadiah kembali untuk mengunjungi ayah mertuaku. Pangeran sekarang adalah kesayangan di hadapan kaisar. Sebaliknya dia semakin mengabaikanku. Meskipun begitu, bagaimana dia tak serius kunjungan balasan? Bagaimana kau jalankan tugas Putri Permaisuri? Kau benar-benar tidak berguna. Ayo cepat. Ayo cepat. Berhenti. Butuh 2 jam ke istana kekaisaran dari sini. Mengapa dia ada di sini? Perdana Menteri, maafkan aku. Aku terlambat. Urusan negara adalah hal penting. Bagus untuk sibuk. Karena kau di sini. Pejabat tua ini memiliki teh lonjing prakingming yang sangat baik. Hari ini pangeran ini memutar jalan sebelum masuk istana untuk memberikan peringatan. Putri Selirku, pemalu dan mudah ketakutan oleh banyak hal. Jika dia diperlakukan tidak adil di tempatmu, hati-hati, aku akan jungkir balikan kediaman Perdana Menteri Emil. Apakah dia datang untuk mendukungku? The film was translated Baiklah, aku harus and pergi. narrated by M Media. Tolong Perdana Menteri jaga baik-baik Putri Selir. Pelacur kecil itu memohon pada Tuan Besar agar tak membunuhku. Siapa yang butuh dia memohon? Tapi langit punya mata. Pangeran memperlakukanmu dengan baik. Lihat. Seluruh tubuh ini dihiasi dengan permata dan harta karun. Ini pasti kediaman Pangeran Chu sungguh. Ibu, Pangeran masih sampai hari ini, bahkan belum menyentuhku sekalipun. Pangeran Chu ini tidak punya penyakit tersembunyikan. Ibu, omong kosong apa yang kau ucapkan? Ini semua salah Hu Qianfan. Rubah betina itu. Sejak dia kembali temperamennya telah berubah drastis. Dia bahkan berani menyentuhku. Dia sudah keterlaluan. Dia bahkan berani menginjak kepalamu. Kita harus menanganinya dengan benar. Jika kita bisa mengusirnya dari kediaman pangeran, itu tentu akan menjadi yang terbaik. Tapi sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Saya punya cara. Saya akan melaporkannya kepada pangeran. Kamu bukan Hu Qianfan. Orang itu tidak memiliki jenis, rencana, dan kelicikanmu. Apa kau punya bukti? Saya menyuap seseorang sejak lama, dan menaruh racun di makanannya. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Jika pangeran kirim penyelidik, dia akan tahu. Ya, dia diracun. Dan meninggal.
Langit itu adil. Aku tak punya dendam atau permusuhan padamu. Mengapa kamu ingin menyakitiku? Tanpa dendam atau permusuhan luar biasa, Ibu Qianfan tak punya permusuhan padamu. Tapi juga menunjukkan kebaikan padamu. Jika dia tidak mempromosikanmu untuk menjadi pelayan selir, kau masih akan menjadi pelayan biasa. Tapi kau balas kebaikan dengan permusuhan dan memukulinya sampai mati. Dia sendiri tidak kompeten dan tidak bisa menjaga hati Tuan Besar. Jadi karena cemburu, kau bahkan tidak akan mengampuni seorang anak remaja. Dia yang mencari masalah sendiri. Saya sedang hamil. Dan dia sengaja menyebarkan kedelai di seluruh lantai, menyebabkan saya jatuh. Ini memberi saya kesempatan untuk menukar obat prenatal yang diresepkan tabib untuk saya dengan obat penggugur kandungan. Kedelai. The film was translated and narrated by Bodoh. M Media. Qianfan bersalah. Aku memohon pangeran untuk menghukumku. Apa ini? Qianfan, untuk menghindari hukuman ayah, aku mencuri peta pertahanan kota. Tapi kemudian aku berpikir, jika peta ini jatuh ke tangan pencuri, kota kekaisaran tidak akan aman. Meskipun aku dipukuli sampai mati oleh ayah, aku tidak akan pernah berani melakukan tindakan pengkhianatan demi keuntungan pribadi. Kamu cukup bijaksana. Pahami kepentingan keluarga dan negara. Aku tidak mengerti prinsip-prinsip besar. Aku hanya tahu bahwa setelah mengambil peta ini, siang malam aku tak bisa tenang. Pangeran, mohon maafkan aku. Sudahlah, bangunlah dulu. Untungnya kamu kembali tepat waktu. Dan tidak menyerahkan peta ini ke tangan ayahmu. Pangeran ini tidak menyalahkanmu. Xiao tahu kira dia akan kehilangan nyawanya kali ini. Nona muda Anda tidak melihat tatapan pangeran, seolah-olah dia ingin melahap seseorang. Peta pertahanan kota itu dibuat sendiri oleh ayah, menggunakan kulit domba. Di lapisan antaranya, ada juga sebuah surat yang sangat penting. Peta itu ditukar. Itu sepenuhnya palsu. Karena pangeran ingin menguji apakah aku tulus. Kenapa tidak balikan rencananya padanya? Untuk mendapatkan kepercayaannya, Nona muda, rencana Anda memang sempurna. Hanya saja sayang, aku terlalu muda saat itu, dan tidak bisa memahami seluk-beluk istana, kepentingan, dan konflik. Hanya saja sebelum ayah dipenjara, dia memberitahuku bahwa jika bencana dahsyat terjadi, aku harus membuka surat itu. Itu bisa menyelamatkan hidupku. Awalnya, ketika aku pergi mencuri peta itu juga untuk surat itu. Apa sebenarnya yang tertulis di surat itu? Tidak peduli apa yang tertulis. Rencana kita perlu dipercepat. Pangeran, The film was Perdana Menteri. translated and narrated by M Media. Bagaimana sempat mengunjungi kediaman pangeran saya? saya dengar pangeran baru-baru ini terkena flu. Jadi saya sengaja datang berkunjung. Apakah pangeran sudah merasa lebih baik? Bukan apa-apa. Terima kasih, Perdana Menteri. Baguslah kalau begitu. Putriku dan aku sudah lama tidak bertemu. Bisakah kami bicara berdua saja? Mengapa kau di sini? Pangeran sudah mencurigaiku dan kau. Jiruyo. Jadi kamu adalah putri pejabat kriminal itu, Jimintang Wakil Menteri Perang. Jiruyo. Karena Perdana Menteri sudah tahu. Kau boleh membunuh atau menyiksaku sesukamu. Namun, jika aku mati, ambisi besar Perdana Menteri akan sulit tercapai. Apakah kamu mengancamku? Aku tidak berani. Hanya saja kita, dalam perahu yang sama, kita bangkit dan jatuh bersama. Musuh dari musuhku adalah sekutuku. Pencurian peta pertahanan olehmu tak penting. Hanya saja jika diperlukan. Kepada orang-orang terdekatnya.
Pangeran, Ayah. Ayah. Mengapa kau datang ke kediaman, dan bahkan tidak datang menemui putrimu? Putrimu sangat merindukanmu, ayah. aku dan kakakmu perlu bicara. Kami akan kembali sekarang. Aku akan mengunjungimu lain kali. Ayah. Bagaimana mungkin bahkan kau memihak padanya? Hu Qianfan ini, itu palsu. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Diam kau. Kakak kandungmu sendiri. Kamu bahkan tidak mengenalinya lagi. Ayah, kau benar-benar memukulku demi dia. Di depan pangeran. Kamu berani mengabaikan senioritas seperti ini. Berani mengucapkan satu kata lagi. Kau nak percaya kata The aku film pukul was kau sampai mati. translated and narrated Cepat by minta M maaf Media. kepada Putri Permaisuri. Apa yang kau katakan? Kau ingin aku meminta maaf padanya? Ayah, aku pikir kita harus melepaskannya saja. Adik perempuanku tidak bermaksud begitu. Sudah kubilang. Cepat minta maaf kepada Putri Permaisuri. Kata-kataku tidak pantas, dan aku menyinggung Putri Permaisuri. Aku memohon maaf kepada Putri Permaisuri. Adik perempuan tidak perlu begini. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Nona muda hari ini benar-benar memuaskan. Tuan besar benar-benar menampar. Nona muda kedua. Jika di masa lalu, terlepas dari benar atau salah, selalu Anda yang menerima hukuman untuknya. Jangan tertipu olehnya. Tidak peduli siapa yang menghalanginya. Dia akan tanpa ampun menyingkirkan mereka. Hanya saja, kali ini giliran Hu Wanrong. Menurut saya dia pantas mendapatkannya. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Aku bodoh sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Teguran ayah benar. Kita adalah keluarga dan harus hidup rukun. Kenapa kita ribut soal punya siapa? Hu Wanrong. Aku harap kau bisa sedikit lebih jernih pikirannya. Jangan menggunakan metode tersila itu untuk mencari muka lagi. Ini adalah peringatan terakhirku padamu. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Kakak perempuan, lihat apa yang kau katakan. Peristiwa masa lalu, jangan kita sebutkan lagi. Mulai sekarang kita layani pangeran bersama. Kenapa selir kedua tiba-tiba begini pada Nona? Begitu baik, siapa tahu kejahatannya diam-diam. Tindakan mendadak tak jelas ini. Ada yang tidak normal, pasti tipuan. Mari kita lihat bagaimana dia melanjutkan. YR. Kedua putri selir telah berada di kediaman, sudah beberapa hari ini. Dan tidak ada aktivitas. Bagaimana kalau mengambil selir lagi? Untuk memastikan kelangsungan garis keturunan The film was kerajaan. translated and narrated by Ibu. M Media. Akhir-akhir ini putramu sibuk tugas resmi. Dan tidak berniat mengambil selir lagi. Pangeran tak perlu khawatir soal sepele. Selir ini akan secara pribadi memilih untuk pangeran. Apakah itu tidak apa-apa? Putri mahkota memang bijaksana. Pria mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Baru kemudian garis keturunan bisa berkembang. Ibu benar. Semuanya. Sepenuhnya terserah ibu. Yah, yang ini adalah kecantikan sederhana. Tapi dia kekurangan raut wajah yang beruntung. Yah, yang ini. Ada apa denganku? Hanya memikirkan tentang memilih selir untuknya. Aku hanya putri mahkota. Gawat. Permaisuri janda sakit parah. Apa? Pangeran. Bagaimana kesehatan permaisuri janda? Dia hanya sedikit pusing. Dan anggota tubuhnya lemas. Permaisuri janda selalu sehat. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba jatuh sakit? Mungkin dia terlalu lelah beberapa hari terakhir ini. Maka, Mungkinkah?
Mengapa kamu berbicara begitu ragu-ragu? Bicaralah terus terang. Selir tiba-tiba teringat. Kondisi permaisuri janda seperti kata pangeran, sangat mirip. Dengan gejala seseorang yang terkena sihir, sangat mirip. Racun Gu. Ketika Selir berada di kediaman Perdana Menteri, saya sering melihat kakak perempuan menangani benda-benda sihir. Saya tidak menyangka sekarang akan digunakan pada permaisuri janda. Apakah perkataan ini benar? Bagaimana Selir berani menipu pangeran? Awalnya Selir tidak ingin berbicara. Tapi ini soal kesehatan permaisuri janda. Kakak perempuan, tolong jangan salahkan saya. Apakah kamu tahu? Penggunaan ilmu sihir tanpa izin adalah kejahatan yang dihukum mati. Selir ini telah dianiaya. Pangeran, kami sudah mencari kemana-mana. Di dalam kamar Putri Permaisuri, tidak ditemukan barang-barang sihir. Bagus. Karena tidak ada. Maka selir kedua kamu telah memfitnahnya. Gu Wanrong, aku tidak menyangka kau masih begitu sesat. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Apa yang ada di bawah meja? Tertangkap basah dan kamu masih ingin berdebat. Pengawal, seret Putri Selir keluar, segera dipukuli sampai mati. Tunggu sebentar. Pangeran, ada seorang master surgawi Hu di kota, mahir dalam seni Gu serangga. Dia bisa menyembuhkan racun Gu. Saat membersihkan racun, orang yang benar-benar merapal Gu juga akan menderita serangan balik. Pangeran, kau hanya perlu mengundangnya datang untuk membersihkan racun di tempat, maka akan terbukti siapa yang merapal racun Gu, siapa yang mengirim ini. Fushun, pergi dan panggil guru langit Lu. Ya, Jenis aneh apa? Metode serangan balik penyembuhan Gu. Selir ini belum pernah mendengarnya. Kenapa racun Gu mudah sembuh? Pangeran, dia pasti mencari alasan untuk membebaskan dirinya. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Kakak, nada bicaramu terdengar sangat akrab dengan seni sihir dan Gu ini. Saya cuma khawatir soal kesehatan permaisuri janda. Tubuh permaisuri janda mulia. Bagaimana bisa sembarang orang mendiagnosis dan mengobati permaisuri janda? Bagaimana jika ada yang salah dengan diagnosisnya? Kakak, apakah kau merasa bersalah? Apa yang harus saya rasakan bersalah? Anda benci permaisuri janda karena atur selir pangeran dan mempraktikkan sihir dan Gu. Sekarang, Anda masih ingin berdebat. Pangeran. Guru langitku telah tiba. Melapor kepada pangeran, metode detoksifikasi ini membutuhkan kerabat dekat untuk bersedia menjadi pemandu obat agar efektif. Selain itu, metode ini akan menyebabkan pengguna Gu terasa seperti 100 serangga di tubuh, mati rasa, dan gatal terus-menerus. Kasus ringan terbaring di tempat tidur, kasus parah nyawa terancam. Saya ingin tahu apakah selir kedua bersedia mencoba. Mengapa Anda tidak membiarkannya mencoba? Jika dia adalah pengguna Gu, tubuhnya pasti akan membawa energi jahat yang akan merugikan kesehatan Ibu Suri Permaisuri. Kita tidak bisa menggunakannya. Kakak, mungkinkah kau tidak rela mengorbankan diri untuk mengobati penyakit Gu permaisuri janda? Siapa yang mengatakan itu? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Dasar bajingan tua, beraninya kau menyiramku. Menyembuhkan Ibu Suri Permaisuri dari Gu, kita hanya bisa merapotkan selir kedua. Metode ini juga membutuhkan pemandu obat untuk bersih luar dalam. Oleh karena itu, saya meminta selir kedua untuk meminum sisa air obat. Sudah selesai sekarang. Belum. Minum lagi.
Sudah selesai sekarang. Sihir dan Gu telah diusir. Ibu Suri Permaisuri hanya perlu istirahat 2 hari, dan dia akan pulih. Apakah kalian berdua kena efek samping serangga Gu? Dengan mati rasa dan gatal di sekujur tubuh. Tidak terjadi apa-apa. Pangeran, sudah kubilang dia pembohong kan? Huan Long. Apalagi yang ingin kamu The katakan? film was translated and narrated by M Media. Pangeran itu bukan saya. Dia juga baik-baik saja. Kamu masih berani membantah. Pangeran mohon maafkan hamba. Itu adalah kebingungan sesaat hamba ini. Kamu masih sangat muda. Bagaimana kamu bisa tahu ilmu sihir? Bicaralah. Siapa sebenarnya yang memerintahkanmu melakukan ini? Kau pelayan rendahan, bicaralah dengan benar. Agar orang tua dan keluargamu tidak menderita hukuman bersamamu. Tidak ada yang memerintahkan hamba. Itu ketika hamba ini berada di kediaman Perdana Menteri. Bahwa hamba dihukum oleh Putri Mahkota. Jadi hamba menyimpan dendam. Lalu mencari kesempatan balas dendam pada Putri Mahkota. Putri Permaisuri. Pangeran memberikan kesempatan ini kepadamu. Bagaimana kamu ingin menanganinya? Bawa dia pergi. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Selir kedua, selamatkan aku. Selir kedua. Hamba ini bersalah. Nyonya, saya juga harus dihukum. Pangeran mohon maafkan saya. Pelayan ini, meskipun dia pelayan saya sama sekali tidak menyadari tindakannya. Selir ini sama sekali tidak menyadarinya. Selir kedua baru saja kehilangan ibu kandungnya. Dia pasti terlalu lelah, tidak bisa atur pelayan dengan baik. Kirim dia ke gunung. Menyalin kitab suci dan berdoa untuk ibu kandung. 3 tahun kemudian, kembali ketika pahalamu sudah lengkap. Fusun, ayo pergi. Kau berhenti di situ. Hu Qianfan, pendeta tahu itu. Apakah dia orang yang Anda sewa menyamar? Jadi kenapa kalau dia begitu? Tunggu saja. Aku akan melawanmu sampai mati. Pisau itu. Pegang dengan mantap. Kalau tidak, bagaimana kau akan membunuhku kali ini? Hu Qianfan, tunggu saja. Pangeran, Mengapa kamu di sini? selir ini akan pergi. Tetapi ada satu hal. Selir ini ingin lapor jujur ke pangeran. Saya dengar dari perawat basah bahwa Hu Qianfan sudah diam-diam membeli saffron. Dia tidak pernah berniat untuk mengandung anak Anda. Apa yang kamu katakan? Selir ini tidak akan pernah berani menipu Anda. Kau boleh pergi dulu. Ya. Obat apa yang kamu beli? Melihat ekspresimu sekarang, kamu mengakuinya bukan? Kamu tidak pernah ingin mengandung anakku. Apakah kamu tidak pernah sekalipun menganggapku penting? Kamu selalu berpura-pura lemah. Bermain tarik ulur. Hanya untuk menjagaku erat dalam genggamanmu. Dan mendapatkan dukunganku. Untuk menghadapi mereka yang membunuh ibumu. Ibu tiri selirmu dan saudara tiri perempuanmu. Benarkah? Benar atau tidak? Bukankah pangeran sudah tahu segalanya? Apalagi yang perlu dikatakan? Aku pangeran ingin kau beritahu langsung.
Ya. Kulakukan untuk membalas dendam ibuku. Merencanakan setiap langkah demi menikah dengan pangeran. Balas dendam besarmu telah terbalaskan. Apakah kamu puas sekarang? Tidak puas. Seperti pangeran yang telah membunuh banyak orang dengan tangan berlumuran darah. Apakah kau pernah merasa puas? Tidak pernah. Kalau begitu saya tanya pertanyaan lain. Lihat aku. Saya bersedia digunakan olehmu. Apakah kamu pernah mencintaiku? Cinta. Aku mencintai kekuatan dan pengaruh pangeran. Aku mencintai status tinggi pangeran. The film was Aku mencintai translated bahwa and pangeran bersedia narrated by untuk M. digunakan Media. olehku. Untuk menyingkirkan selir dan saudari tiriku untukku. Tapi aku datang untuk membunuh Amo. Bukan untuk mencintaimu. Kamu benar-benar jujur. Selain ini, apakah kamu tidak punya apa-apa lagi? Pangeran marah. Karena aku tidak mau melahirkan anak untukmu. Bisa sekarang. Kau pikir aku tak berani menyentuhmu? Sepertinya, itu hanya angan-anganku saja. Putri Permaisuri tidak membuat tanggapan apapun, maupun memberikan perlawanan apapun. Putri Permaisuri benar-benar patuh. Aku hanya merasa seperti orang bodoh. Kau sebaiknya berhati-hati. Ini untuk Nyonya Tua, perayaan ulang tahun. Jika rusak, kau harus menggantinya. Dan tidak ada di antara kalian yang mampu membayarnya. Pelan-pelan, Ibu. Hadirin sekalian, semuanya adalah abdi setia negara yang dirugikan oleh penjahat. Itulah mengapa Anda menderita musibah ini, Pangeran, karena Anda telah menyelamatkan semua orang. Anda sekarang terikat dengan semua orang, hidup dan nasib, dan harus tanggung jawab bersama. Semua orang bisa tenang di sini. Siapa di sana? Pangeran, Apa yang kamu lakukan di sini? Pangeran mencoba membunuhku. Menyembunyikan penjahat dihukum mati. Orang-orang di atas ingin menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan celah yang jelas. Kamu bisa mengambil celah ini dan melaporkannya kepada Hu Yuanshan. Apa artinya ini? Saya memberitahumu rahasiaku dan mempercayakan hidupku kepadamu. Sebagai imbalan agar kamu memahami saya kembali. Orang macam apa? Kau sebenarnya? Saya hormat mendoakan ibu berkat dan umur panjang. Saya hormat mendoakan ibu berkat dan umur panjang. Dan selalu hijau seperti pinus dan cemara. Dan selalu hijau seperti pinus dan cemara. Bagus, bagus. Permaisuri Janda. Terakhir kali insiden peta pertahanan kota gagal. Pada jamuan ulang tahun ini, aku akan mengatur pembunuhan, menemukan ruangan rahasia yang kamu sebutkan, dan menggulingkan Ling Ye dalam satu serangan. Hamba sudah siapkan hadiah ini. Untuk jamuan ulang tahun Permaisuri Janda. Saya berharap Permaisuri Janda, 10.000 berkah dan umur panjang. Bagus, bagus.
Ibu masuk angin tadi malam. Aku akan antar dia ke kamar untuk istirahat. Ibu ayo pergi. Ling Yi. Seharusnya kau tidak memberitahuku rahasiamu. Pergi dan tangkap Hu Qianfan. Semua harus mati. Tidak. Tidak. Kamu mencari mati. Ling Yi. Kamu harus segera pergi. Orang yang ingin mereka bunuh adalah kamu. Saya masih bisa menahan mereka. Yang ingin mereka bunuh adalah kau. Bukan aku. Aku bukan Hu Qianfan. Akulah yang keluarganya kau musnahkan. Putri yatim piatu dari keluarga Ji. Jiru Yue. Saya sudah tahu. Kamu bukan Hu Qianfan. Pangeran. Ini adalah setengah liontin Jiao. Itu ditemukan di Film kamar was Putri Permaisuri translated saat and kami menggeledah. narrated by Juga, M Media. saya pernah mendengar bahwa sebelum istri Perdana Menteri jatuh ke danau, dia berteriak, istri pangeran ada di gunung, dan sudah diracuni. Dia sama sekali tidak mungkin selamat sampai hari ini. Yang saat ini di kediaman adalah istri pangeran palsu. Karena kau sudah tahu. Maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kau membunuh seluruh keluarga Jiko, 183 nyawa. Hari ini, aku akan mencari keadilan untuk mereka. Bagaimana jika saya mengatakan mereka tidak dibunuh oleh saya? Apakah kamu akan percaya padaku? Kau masih berdalih. Bagaimana jika saya mengatakan saya tidak berbohong kepadamu? Lalu apa? Di mana Pangeran Chu sekarang? Dia ada di halaman. Aku melukainya di titik vital. Dia takutnya dah mati dah. Bagus, cepat bawa aku ke sana. Ling Ye, kamu juga mengalami hari ini. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Perdana Menteri sekarang Ling Ye sudah mati. Masih ada satu hal yang tidak ku mengerti. Aku harap Perdana Menteri akan memberitahuku untuk menenangkan jiwa orang tuaku di surga. Apa yang ingin kamu ketahui? Ayahku waktu itu, bagaimana tepatnya dia meninggal? Karena Ling Ye sudah mati. Tidak ada salahnya memberitahu. Dulu, pangeran kedua berkolusi dengan musuh asing. Kaisar mengirim Jumintang menyusup. Berpura-pura setia. Setelah mendapatkan informasi itu, dia menyerahkan padaku untuk Kaisar. Pemberontak kemudian ditangkap dalam satu serangan. Jadi, kau mencuri jasanya dan naik ke posisi Perdana Menteri, namun petisi itu tidak menyebutkannya. Menyebabkannya menanggung aib berkolusi dengan musuh dan mati secara tidak adil. Coba tebak. Apalagi yang ada di peta pertahanan kota itu? Jadi kau adalah dalangnya selama ini. Kaulah yang membunuh seluruh keluarga Jiko. Jadi kalau memang begitu, kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Orang tua yang sudah meninggal itu ayahmu menyembunyikan surat rahasia pribadi Kaisar di lapisan dalam peta pertahanan kota. Dia ingin menggunakan ini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan melindungi seluruh keluargamu. Untungnya aku sudah bersiap lebih awal. Aku menghancurkan surat itu. Hu Yuanshan. Kamu belum mati. UR berhenti. UR. Pangeran bukan musuh yang membunuh keluarga kita. UR-ku, ibu telah berbuat salah padamu. Ibu kau belum mati. Berkat Pangeran Chu, dia menyelamatkan keluarga kita.
Dulu, aku dikepung pasukan musuh. Atan dan Jilahyang menyelamatkanku dari bahaya. The film was translated and Untuk membalas narrated by M kebaikan Media. penyelamat hidupnya. Aku berjanji padanya untuk memastikan keselamatan penuhmu dan putrimu. Kalian tak bisa bedakan benar dan salah. Antek-antek kekaisaran. Keluarga Ji kami tidak bersalah. Tarik pasukannya. 1 jam kemudian, datang dan bawa orang-orang ini kembali untuk perawatan. Ya, Anggota keluarga Ji, diam-diam aku atur untuk meninggalkan kota. Hari itu kau mengenali Bibi. Aku bermaksud untuk membiarkanmu dan Bibi bersatu kembali. Tapi aku tidak menyangka Hu Yuanshan memiliki banyak mata dan telinga yang menyebabkan sedikit penundaan. Cari dengan teliti untukku. Dengarkan aku. Hu Yuanshan tak akan membiarkan ini berlalu. Aku membutuhkanmu untuk bekerja sama denganku dalam sandiwara. Jiruyul, beraninya kamu menipuku. Aku akan membunuhmu. Pengawal, tangkap pengkhianat ini untukku. Ayah, Wanrong, cepat selamatkan ayah. Pangeran. Saya mohon demi saya. Selamatkan nyawa ayah saya. Hu Yuanshan menjebak pejabat setia dan bersekongkol untuk merebut kekuasaan. Kejahatannya tidak termaafkan. Kejahatannya pantas dihukum mati. Bawa dia pergi. Ayah. Ayah. Semua ini adalah balasan yang setimpal untukmu. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Hu Qianfan. Saya adalah putri selir. Tidak ada yang akan bersaing dengan saya untuk itu. Pergi sana. Tidak ada yang akan membawa saya jauh dari sisi pangeran. Aku merasa seperti bermimpi. Mimpi yang sangat panjang. Ibu. Mimpi itu sungguh pahit. Sekarang mimpi ini akhirnya berakhir. Anakku yang bodoh. Keluarga kita bersatu kembali. Ini dibuat oleh ibu sendiri. Makanlah lebih banyak. Ini manis. Nanti kita harus berterima kasih pada pangeran. Pangeran. Mungkin seumur hidup ini, tidak akan mau melihatku lagi. Kediaman pangeran. Istri pangeran. Komandan Liu. Takdirku dengan pangeran telah berakhir. Kau tidak perlu memanggilku putri selir lagi. Pangeran. Seharusnya pergi mencari kekasih sejatinya. Demi balas dendam. Aku terlalu banyak menipunya. Bagaimana jika penipuan juga cinta? Karena aku berani mencintai. Aku berani percayakan perasaanku padamu. Aku berani menanggung kau menipuku dan menyakitiku. Mungkin penipuan itu untuk seumur hidup. Bagaimanapun, pangeran ini hanya memiliki satu putri permaisuri. Tolong sampaikan padanya untukku bahwa aku terlalu banyak berutang padanya. Aku sudah tidak punya muka lagi untuk menghadapi dia. Pangeran ini memerintahkanmu untuk berbicara langsung kepada pangeran ini.
Pertanyaan yang kau tanyakan padaku sebelumnya. Aku akan memberimu jawabannya hari ini. Aku tidak mencintaimu. Salah. Jawab lagi. Lihat aku. Aku mencintaimu. Aku ingin semua orang di bawah langit tahu bahwa Jiruyul adalah putri permaisuri Pangeran Cuku. Aku akan menggunakan tandu 8 pembawa untuk resmi menyambutmu kembali.